I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Munserina. Baiklah, kita akan membahas contoh soal mata pelajaran PPKN SMP. Soal ini bisa kalian pelajari bagi yang akan mengikuti UKG, PPG, maupun SKB, Mapel PPKN. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya sebagai berikut. Nomor 1, di bawah ini merupakan harapan-harapan dalam terciptanya kehidupan yang demokratis, kecuali A. Pelaksanaan pemilu yang bebas, B. Kebebasan untuk beroperasi, C. Pemerintah yang bebas, D. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jawabannya adalah A. Pelaksanaan pemilu yang bebas. Nomor 2, demokrasi langsung dapat terselenggara secara efektif karena beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Wilayah negara yang terbatas, B. Permasalahan tidak terlalu kompleks, C. Majelis yang hanya terdiri 5.000 sampai 6.000 orang saja, D. Tidak adanya penduduk yang berjumlah besar. Jawabannya adalah C. Nomor 3, demokrasi Pancasila adalah A. Demokrasi yang berketuhanan, B. Demokrasi yang tidak langsung, C. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, D. Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong dan yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah C. Nomor 4. Dalam demokrasi Pancasila terkandung aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya serta menjamin terwujudnya manusia sesuai dengan gambaran harkat dan martabat manusia. Ini adalah aspek A. Aspek material, B. Aspek normatif, C. Aspek kodrati, dan D. Aspek hukum. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 5. Pemilu pertama di Indonesia terselenggara dengan sistem A. Dwipartai, B. Multipartai, C. Partai tunggal, D. Semi multipartai. Ya, jawabannya adalah B. Multipartai. Soal ini sering keluar di UKG. Soal nomor 6. Di bawah ini merupakan kondisi yang lahir dari penerapan demokrasi terpimpin adalah A. Dominasi parlemen yang kuat, B. Peranan partai politik dan pers yang sangat terbatas, C. Pertikaian antar partai politik, D. Tidak adanya kepastian hukum. Jawabannya D. Tidak adanya kepastian hukum. Soal nomor 7. Di bawah ini termasuk soko guru demokrasi kecuali A. Kedaulatan rakyat, B. Jaminan hak asasi manusia, C. Hak-hak mayoritas, D. Kekuasaan mayoritas. Ya, jawabannya adalah C. Hak-hak mayoritas. Baik, kita lanjutkan. Nomor 8. Pada akhir masa Orde Baru, terdapat penyelewengan-penyelewengan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yakni A. Diakuinya hak-hak mayoritas, B. Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional, C. Terdapat pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, D. Hanya ada 3 partai. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Dalam pemilu akan dipilih A. DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten, B. DPR, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, C. Presiden dan Wakilnya, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten,
D. DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, dan presiden dan wakilnya. Jelas sekali jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah A. Musyawarah untuk mufakat, B. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, C. Menggunakan haknya dengan seluas mungkin, D. Menghormati kekuasaan mayoritas. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 11. Demokrasi di mana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dinamakan A. Demokrasi langsung, B. Demokrasi perwakilan, C. Demokrasi gabungan, atau D. Demokrasi sosialis. Jawaban yang tepat adalah B. Demokrasi perwakilan. Nomor 12. Salah satu asas demokrasi Pancasila adalah asas kerakyatan, yang artinya A. Kesadaran akan cinta kepada rakyat, bersikap merakyat, berjiwa kerakyatan. B. Pemerintah harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. C. Keputusan dengan menampung berbagai aspirasi dan kehendak seluruh rakyat. D. Suatu tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Jawaban benar adalah A. Nomor 13. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan menurut UUD 1945 adalah dalam hal sebagai berikut, kecuali A. Mengisi keanggotaan DPRD melalui pemilu, B. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu, C. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilu, D. Mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Lembaga negara yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum adalah A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah A. MPR. Nomor 15. Menurut Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk A. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan pemilu, B. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, C. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, D. Menguji secara materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jawaban yang benar adalah D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nomor 16. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi A. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, B. Legislatif, eksekutif, dan anggaran, C. Eksekutif, legislatif, dan pengawasan, D. Legislatif, anggaran, dan pengawasan. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 17. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, dan D. Federatif. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Kelihatannya simpel memang soalnya, tetapi hati-hati, soal seperti ini sering menjebak. Jawaban yang benar adalah A. Legislatif. Soal terakhir, anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari A. 1/2 anggota DPR, B. 1/3 anggota DPR, C. 1/4 anggota DPR, D. 1/5 anggota DPR. Jawabannya adalah B. 1/3 anggota DPR.